بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak kali ini dalam muatan IPA. Kali ini di tema 3 kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari tanaman. Nah, bagian-bagian tanaman yang akan kita pelajari, salah satunya bisa kalian lihat di sini bahwa ada apa ini? Yang merah-merah ini bunga. Nanti bunga ini sendiri akan memiliki bagian-bagiannya sendiri ya, dan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kemudian apalagi yang ada di dalam tanaman kita akan mempelajari dengan beraktivitas. Berikutnya adalah kalian nanti akan diminta untuk beraktivitas untuk mengambil tanaman di sekitar kalian. Cukup kecil saja. Kemudian nanti kalian berikan nama-nama bagian tanaman tersebut. Contohnya nih. Ya, Bu Guru akan mengambil satu tanaman kecil saja nih. Nah, kan? Seperti ini. Kita ambil, nanti kemudian akan kita tempel dan diberi nama bagian-bagiannya. Baik anak-anak, berikutnya setelah kalian cabut tanaman yang tadi dicabut, kita siapkan dulu peralatan yang lainnya, yakni yang pertama selembar kertas kosong, tanaman yang tadi kalian cabut, alat tulis, plaster, dan alat pemotongnya mungkin ya. Baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tempelkan dahulu tanaman ini ya di tengah-tengah. Kita plaster, tempelkan dengan plaster ini. Nah, tempelkan. Selanjutnya, mari kita buat nama-nama bagiannya. Yang pertama, ini dulu ya. Yang kecil, ada warna-warnanya ini. Ini namanya apa ini? Kita buat tanda. Ini adalah bunga. Nah, berikutnya yang hijau ini. Apa namanya? Daun. Nah, yang dari tanah, berada di dalam tanah ini adalah akar. Kemudian ini ada kecil sekali ini. Ada apa ini ya? Nah, ini ada biji. Ya. Biji. Dan ini yang menopang tanaman ini apa namanya? Batang. Nah, ini yang kalian lakukan. Setelah kalian beri nama bagian-bagiannya, selanjutnya kita akan memberi keterangan berupa fungsi-fungsinya ya. Yang pertama, daun. Daun itu untuk apa? Untuk fotosintesis. Untuk melakukan fotosintesis. Menggunakan zat hijau daunnya ini ya. Kemudian akar. Akar ini untuk apa saja? Yang pertama pastinya untuk menyerap air dan bahan makanan di dalam tanah ya. Menyerap air dan mineral di dalam tanah ya. Air dan bahan makanannya, zat makanannya. Zat makanan. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan cadangan makanan bagi beberapa tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan.
Berikutnya untuk akar ini untuk menyokong batang ya. Menyokong batang. Fungsi utamanya selain untuk menyerap air adalah menyokong batang. Berikutnya kita ke batang. Batang ini fungsinya adalah untuk yang pertama menyalurkan ya. Setelah tadi diserap oleh akar, maka batang ini akan menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Dari akar ke daun. Dan yang kedua adalah mengedarkan setelah hasil fotosintesisnya jadi, maka tugasnya adalah untuk mengedarkan hasil fotosintesisnya ya, mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Ke seluruh bagian tanaman. Dan fungsi utama yang lain adalah di sini bisa kalian lihat tempat menempel dan tumbuhnya daun, bunga, dan biji gitu ya, tempat menempel dan tumbuhnya. Tempat menempel dan tumbuh. Daun, bunga, dan biji. Dan yang keempat adalah untuk beberapa tanaman ini bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ya, untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman-tanaman kentang gitu ya, menyimpan cadangan makanan pada beberapa tanaman. Kemudian untuk biji ini fungsinya yang pertama, biji itu kan biasanya terdiri dari daging buah dan biji serta kulitnya ya. Maka yang pertama adalah melindungi buah ini, ini biji, buah dan biji ya. Buah dan biji. Ini untuk melindungi biji. Dan yang kedua untuk kalau buah dan biji ini untuk penyebaran tanaman, karena tanaman kan bisa berkembang biak melalui bijinya, maka ini bisa ditanam kembali di tempat lain, maka disebut penyebaran tanaman. Melindungi biji dan untuk memberi menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang bunga di sini bisa kalian lihat ini ada warna-warni yang berbeda ya, dari daun dan batangnya ada warna lainnya yang lebih menarik. Nah, ini fungsi pertama adalah untuk menarik perhatian serangga agar bisa membantu penyerbukan, supaya terjadi penyerbukan. Jadi fungsinya sebenarnya untuk penyerbukan begitu ya. Nah, tapi penyerbukannya ini butuh dibantu oleh serangga. Nah, ini warna-warninya ini untuk menarik perhatian serangga supaya terjadi penyerbukan. Yang kedua, untuk berkembang biak atau berkembang biak untuk Yang kedua untuk menghasilkan biji. Jadi setelah terjadi penyerbukan, maka bunga ini akan berubah menjadi biji dan buah, menghasilkan biji dan buah. Yang ketiga untuk setelah terjadi biji ya kita si bunga ini akan dipakai untuk berkembang biak, begitu ya, berkembang biak.
Baik, itu saja anak-anak. Setelah kalian beri keterangan bagian-bagian tanamannya serta fungsinya, jangan lupa untuk memberi nama, kelas, dan nomor absen masing-masing. Dan disetorkan ke classroom kalian. Oke, sekian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Nah, kalian bisa melakukan ini sendiri di rumah sebagaimana Bu Guru contohkan seperti ini.